Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ilham Permadi Hikmatyar dengan NIM 2017-210573 akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Corporate Social Responsibility atau CSR dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas pada sebuah kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama adalah latar belakang. Tanggung jawab sosial suatu perusahaan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar merupakan sebuah agenda rutin wajib tahunan yang digelar atas dasar tanggung jawab kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, dan tanggung jawab kepada semua lingkungan di sekitar perusahaan. Atas dasar itu, corporate social responsibility haruslah bersifat pembangunan berkelanjutan. Maksudnya adalah suatu organisasi dalam perusahaan melakukan setiap aktivitasnya harus berdasarkan keputusan yang tidak semata-mata hanya berdampak pada segi ekonomi semata, namun harus juga menimbang dampak sosial dan lingkungannya. Corporate social responsibility adalah suatu hal kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 yang isi di dalamnya mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang memperlihatkan bagaimana kondisi keuangan di dalam suatu perusahaan pada saat dipublikasi dalam periode tertentu, bisa tahunan atau kuartal. Dari pengertian inilah, laporan keuangan juga merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan, hasil operasional dan kinerja yang telah dicapai oleh suatu perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan sendiri adalah menyediakan informasi yang menyangkut tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan. Selanjutnya adalah pada penelitian saya kali ini menggunakan rasio profitabilitas berupa return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat menghasilkan labanya, return on asset sendiri dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar nilai ROA, maka semakin efektif para manajemen dalam mengelola aset, hutang dan piutang dalam perusahaan tersebut. Sedangkan return on equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham atau lainnya yang digunakan untuk kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan ekuitas. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Sesuai latar belakang tersebut, maka saya menetapkan rumusan masalah sebagaimana berikut. Yang pertama adalah apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua adalah apakah corporate social responsibility berpengaruh kepada return on asset perusahaan. Yang ketiga adalah apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap return on equity perusahaan. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk menguji corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, untuk menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap return on asset atau ROA perusahaan. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap return on equity atau ROE perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Bagi peneliti dapat mengetahui dan menjadikan sarana belajar bagaimana corporate social responsibility dapat mempengaruhi ROA dan ROE pada kinerja keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, bagi perusahaan dapat menjadi gambaran antara pengaruh dari corporate social responsibility pada sebuah kinerja keuangan. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori adalah suatu konsep yang berupa pernyataan dari para ahli yang tertata dan sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian. Berikut ini adalah landasan teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini, teori profitabilitas. Teori profitabilitas itu merupakan kemampuan
dari perusahaan untuk memperoleh berbagai laba atau pendapatan. Jika semakin besar tingkat laba atau pendapatan, maka akan semakin berkembang dan manajemen berhasil dalam mengelola perusahaannya. Profitabilitas adalah sebuah elemen penting bagi kelangsungan hidup bagi suatu perusahaan sendiri. Teori profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kinerja keuangan pada suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam penjualannya di pasar. Menurut Kashmir, profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Rasio ini juga dapat memberikan tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang dapat ditunjukkan dari laba yang diperoleh maupun investasi. Ada 3 rasio untuk mengukur teori profitabilitas. Yang pertama, return on asset. Ada rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya aset. Aset dapat diukur menggunakan rumus bagaimana berikut. Yang pertama, ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang kedua adalah return on equity. Return on equity atau ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri atau menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik. Rumus dari return on equity adalah ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah modal. Berikutnya adalah teori stakeholder. Teori stakeholder adalah pihak berkepentingan dalam perusahaan yang meliputi eksternal dan internal seperti manajer, owner, pemegang saham, pemerintah, pesaing, dan masyarakat lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Menurut Freeman, stakeholder merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan dan sering diidentifikasikan dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Freeman. Yang ketiga adalah teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial merupakan sebuah kesepakatan yang rasional dan seberapa besar kewenangan pihak perusahaan dan warga untuk memantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas yang tinggi. Kontrak ini berisi dari individu, organisasi, dan lembaga. Perusahaan dan organisasi dapat masuk dalam kontrak dengan masyarakat lainnya agar mendapatkan sumber daya barang dan bahan baku dan persetujuan sosial dari masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dengan responsibilitas dan dari perusahaan. Terakhir adalah teori sinyal. Teori ini berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang selalu berdampak pada stakeholder perusahaan, mau pihak eksternal maupun internal. Dari kegiatan tersebut dapat menjadi perhatian dan minat daripada stakeholder seperti calon investor dan masyarakat untuk tertarik dalam membeli produk atau saham dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban untuk memberi laporan yang wajib diungkap secara transparan kepada para stakeholder. Teori sinyal ini memberikan penjelasan mengapa bahwa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan dari pihak eksternal untuk memberikan informasi karena untuk mengetahui prospek ke depan. Di atas, maka didapatkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan gambaran sebagaimana berikut ini. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian yang sudah disusun di atas, maka hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa satu, kebijakan corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan pada return on asset dan return on equity pada laporan keuangan perusahaan, dan H2, kinerja lingkungan perusahaan berpengaruh signifikan pada return on asset dan return on equity di kinerja keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah bab 3 atau metode penelitian. Rancangan penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam tujuan penelitian murni dengan teknik pengambilan data sekunder dengan metode pengamatan terhadap data di suatu perusahaan, karena akan menguji pengaruh corporate social responsibility dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas pada kinerja keuangan. Dan berdasarkan metodenya, penelitian ini masuk dalam metode deskriptif. Yang terakhir, berdasarkan waktu, penelitian ini masuk ke dalam penelitian cross-seksional dikarenakan meneliti di rentang periode tertentu.
batasan penelitian. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini banyak sekali batasan dalam melakukan penelitian. Adapun batasan-batasan yang dimaksud adalah yang pertama adalah waktu dan uang yang terbatas dalam melaksanakan penelitian. Yang kedua adalah sulitnya mencari data proper atau program penelitian peringkat kinerja perusahaan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di suatu perusahaan. Yang ketiga adalah sampel data perusahaan yang diteliti adalah terbatas. Yang keempat adalah variabel dependent hanya meneliti profitabilitas perusahaan yang mencakup ROA dan ROE. Yang terakhir adalah variabel independent yang digunakan hanya mencakup kinerja sosial atau CSR dan kinerja lingkungan. Selanjutnya adalah identifikasi variabel. Berdasarkan hipotesis yang setelah saya susun, maka dalam penelitian kali ini dapat disimpulkan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut. Variabel Y atau dependent, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau menjadi sebab dari variabel bebas. Variabel dependent yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel profitabilitas, meliputi return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Yang kedua adalah variabel X atau variabel independent. Variabel independent merupakan yang menjadi sebab atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independent yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja sosial atau CSR dan kinerja lingkungan. Yang ketiga adalah variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang faktornya dapat mempengaruhi atau yang ketiga adalah variabel moderator merupakan variabel yang faktornya diukur atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas tergantung. Di sini saya menggunakan budaya lingkungan dan tempat tinggal sebagai variabel moderator. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Agar penelitian ini sesuai dengan konsep dan perancangan bab kerangka penelitian, maka dari itu perlu untuk dijelaskan definisi operasional dan variabel dan beserta pengukurannya. Berikut ini merupakan definisi operasional dan variabel beserta pengukurannya. Kinerja keuangan atau variabel dependent. Variabel dependent digunakan kinerja keuangan. Variabel ini adalah ROA dan ROE. Adalah sebuah profitabilitas yang mengukur kerja kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset maupun ekuitasnya. ROA dapat diukur sebagaimana berikut, yaitu ROA laba bersih sebagai total aset. Yang kedua adalah ROE. ROE adalah salah satu perhitungan dalam masuk rasio profitabilitas. ROE merupakan perhitungan untuk menghitung bagaimana perusahaan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kinerjanya melalui ekuitas atau modal yang dihasilkan dari pemilih atau investor. ROE dapat diukur dengan laba bersih dibagi dengan jumlah modal. Yang kedua adalah kinerja sosial sebagai variabel independen. Variabel dependent ini dalam penelitian kali ini adalah CSR. Menurut ISO 26000 adalah CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah kinerja lingkungan yang sebagai variabel independen. Berdasarkan ISO 1411031, kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur sistem manajemen lingkungan yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan adalah seluruh kegiatan dan aktivitas perusahaan yang memperlihatkan kinerja perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitarnya serta melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan. Adalah populasi sampel data dan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengambil populasi dari perusahaan pertambangan batu bara yang berada di wilayah Indonesia.
Sampel yang dipakai oleh peneliti adalah PT Bukit Asam, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan batu bara di daerah Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan PT Bukit Asam sendiri sudah melantai dalam atau terdaftar dalam bursa saham dengan komite emiten PTBA. Peneliti mengambil sampel perusahaan tersebut dengan alasan sudah menerbitkan laporan keuangan, laporan kinerja corporate social responsibility, dan kinerja lingkungan yang dapat diperoleh dari website resmi perusahaan, Indonesia Stock Exchange, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun standar kriteria sampel pada penelitian ini adalah 1. Data laporan keuangan, laporan CSR, dan laporan kinerja lingkungan yang diperoleh sesuai tahun terakhir. 2. Laporan keuangan dengan bentuk rupiah sehingga dapat dipahami. 3. Perusahaan pertambangan yang sudah terdaftar dan melantai di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah data dan metode pengumpulan data. Instrumen-instrumen yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui 1. Metode dokumentasi, yaitu metode yang menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian yang dapat diakses di website Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. 2. Metode studi pusaka, yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur pendukung yang relevan. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hal ini adalah model analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas dan variabel terikat. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan multiple regression. Adapun serangkaian uji asumsi yang mencakup dengan uji regresi linear berganda, yaitu yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan untuk menilai sebuah sebaran data pada sebuah kelompok data, apakah data tersebut berdistribusi normal dan baik. Yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan ataupun tidak. Korelasi yang baik harusnya dapat atau ada hubungan yang linear antara variabel X dan variabel Y. Berikut ini adalah merupakan dasar pengambilan keputusan uji linearitas. Yang pertama adalah menggunakan nilai signifikan dengan 0,5. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan variabel independen maupun variabel dependen. Yang kedua, membandingkan nilai F dengan F tabel. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Uji ini merupakan bagian dan memenuhi tes pengajian dalam linear regresi berganda. Pengertian dari ujian multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel dalam sebuah model regresi berganda. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, merupakan bagian dari tahap tes atau uji linear berganda. Heteroskedastisitas sendiri adalah keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan dari varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Dasar pengambilan uji heteroskedastisitas dapat diketahui dengan cara berikut. Jika signifikan lebih besar dari 0,5, maka kesimpulannya adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Jika ada nilai signifikan lebih kecil dari 0,5, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.